Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP NTT selaku unit pelaksana teknis UPT pusat di daerah dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah atau Ditjen PAUD Dikdasmen dalam perannya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program gerakan transisi PAUD SD menggelar kegiatan gebiar transisi PAUD ke SD se-Nusa Tenggara Timur selama 3 hari di Kupang. Kemendikbudristek melalui PDM 09 menggagas gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan program ini merupakan episode Merdeka Belajar ke-24. Transisi PAUD ke SD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan menyesuaikan diri anak dengan lingkungan belajar baru. Ketua Panitia Kegiatan Gebiar Transisi PAUD SD, Maria Adventia menjelaskan, gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya terlepas dari manapun titik berangkat anak. Selain itu, gerakan ini juga untuk menepis miskonsepsi yang terjadi di lapangan, seperti miskonsepsi mengenai baca tulis hitung atau yang disebut kalistung saat ini masih melekat dan membudaya di kalangan masyarakat. Kemampuan kalistung dipandang sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar anak dan dapat dibangun secara instan. Tes kalistung masih diterapkan sebagai syarat masuk SD atau MI. Walaupun sudah dilarang dalam peraturan, namun praktek ini masih terus dilakukan. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam rangka melakukan penyadaran dan perubahan perilaku dari berbagai pihak dalam penguatan transisi anak di PAUD ke SD, maka diperlukan adanya gerakan yang masif dan konstruktif. Kepala BPMP NTT Herdiana mengatakan, program gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah program penting yang perlu dikerjakan saat ini. Menurutnya, di mana menjelang tahun 2045 Indonesia memasuki generasi emas sehingga perlu persiapan pendidikan menyenangkan dari sekarang menuju generasi emas. Kita menjelang tahun 2045 di mana Indonesia akan menjadi negara mempunyai generasi emas sekitar 21 tahun dari sekarang, yang dimana itu akan terwujud ketika kita bisa membuat pendidikan dari sekarang yang anak-anak 6-7 tahun yang nanti ketika 2045 akan usia 30-an tahun itu bisa dididik dengan didikan yang menyenangkan untuk bisa menjalankan tugas dari pemerintah, dari Kemendikbudristek di NTT ini memang harus all out, harus sepenuh hati. Kenapa? Karena PR kita di NTT ini luar biasa. Contohnya misalkan dari jumlah sekolah, Bapak Ibu. Kita ada 14.148 sekolah, itu 7 terbesar di Indonesia. Sementara Ketua Bunda PAUD Nusa Tenggara Timur, Nyonya Sofiana Kalate, mendorong semua stakeholder untuk mendukung program gerakan transisi PAUD ke SD menyenangkan. Selain itu, ia meminta masih banyak PAUD di NTT yang belum terakreditasi, sehingga dengan adanya program ini, dinas terkait perlu ada perhatian fasilitas dan kegiatan PAUD di daerah-daerah. Saya menyadari bahwa masih banyak sekali tantangan dan keterbatasan yang kita hadapi dalam upaya peningkatan kualitas layanan PAUD di NTT. Secara khusus, penerapan program transisi PAUD ke SD masih terbatas dan belum menyeluruh. Kami telah melakukan kunjungan ke beberapa PAUD yang ada di beberapa desa dan masih banyak permasalahan yang ditemui, antara lain adalah masih banyaknya PAUD yang belum terakreditasi, kemudian sarana prasarana pendukung yang belum memadai, kualifikasi pendidikan guru yang sebagian belum sesuai standar, tingkat partisipasi anak usia dini di lembaga PAUD yang di sebagian tempat juga masih rendah. Pemerataan sebaran PAUD sampai desa juga masih terbatas, yang mana ini semua adalah menjadi PR bagi kita semua.
Sasaran dari kegiatan Gebiar Transisi PAUD SD ini adalah Bunda PAUD Provinsi, Kabupaten Kota, Ketua Forum Komunikasi Transisi PAUD Kabupaten Kota, dan penanggung jawab Transisi PAUD SD pada Dinas Pendidikan 22 Kabupaten Kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur dan DPW UPT Kemenristek. Badulaba AFB TV melaporkan.